Anda pengguna ojek online kayaknya harus siap-siap juga nyiapin anggaran yang lebih besar karena Kementerian Perhubungan menaikkan tarif ojek online di sejumlah wilayah. Kita akan langsung menuju jurnalis Kompas TV Renata Panggalo yang akan melaporkan dari pangkalan ojek daring di daerah Palmerah, Jakarta. Renata, halo, selamat pagi. Anda saat ini ada di pangkalan ojek daring, ada banyak yang sedang berkumpul juga sepertinya di belakang Anda. Apakah mereka sudah tahu soal kenaikan harga ini, Renata? Ya, selamat pagi Paskalis dan juga saudara. Memang sejak pagi tadi ini saya sudah berada di dekat stasiun Palmerah, tempat biasanya ojek online nongkrong ataupun mangkal. Nah, saat saya tanyakan apakah mereka sudah mengetahui rencana kenaikan tarif ojek online ini, para ojek online ini menjawab dengan jawaban yang cukup variatif ya. Ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu. Kalau yang sudah tahu ini mereka tipenya yang memang suka update gitu ya dengan pemberitaan di media. Sedangkan yang belum tahu ini mengaku bahwa dari pihak perusahaan ini belum memberikan sosialisasi kepada mereka. Nah, kalau misalnya kita tanyakan kemudian apakah kebijakan kenaikan ojek online ini berpengaruh pada pendapatan mereka? Mereka menjawab dengan kompak ya Paskalis dan juga saudara, mereka mengatakan bahwa asalkan semua perusahaan penyedia jasa ojek online ini bisa kompak untuk melakukan kenaikan tarif online, maka mereka pun juga akan merasakan kenaikan dari pendapatan. Karena mengingat kalau misalnya tidak semua perusahaan ini menjalankan ataupun melakukan ataupun menyanggupi kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan, nantinya akan ada kompetisi antar perusahaan yang menyebabkan tidak semua mereka yang menawarkan jasa ojek online ini bisa merasakan pendapatan ataupun manfaat yang bisa dirasakan dari kebijakan kenaikan tarif ojek online ini. Oleh karena itu yang perlu dicermati oleh kita semua, ini bagaimana kemudian pemerintah bisa menjalankan fungsi pengawasan nantinya apakah semua perusahaan ini bisa mengikuti kebijakan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan. Nah, kalau tadi kita sudah bicara soal perspektif dari ojek online, nah kita langsung bergeser ke perspektif dari masyarakat nih. Untuk masyarakat tentunya juga akan merasakan dampak yang signifikan dari kenaikan tarif ojek online ini ya, yang dimana untuk Jabodetabek sendiri untuk biaya jasa minimalnya ini ada terjadi kenaikan sekitar Rp5.000 yang awalnya berkisar dari 8.000 sampai dengan 10.000, ini kemudian naik menjadi 13.000 sampai 13.500. Ini yang tentunya perlu kita cermati sebagai masyarakat, bagaimana kemudian kita bisa mengatur pengeluaran atau anggaran biaya transportasi masyarakat. Ini selain juga ada biaya jasa minimal, juga ada kenaikan di biaya jasa batas bawah sebesar Rp600 yang dari awalnya 2.000 ini kemudian naik menjadi 2.600 per kilometer. Kemudian juga dari biaya jasa batas atas naik dari 2.500 kemudian menjadi 2.700 per kilometernya. Nah, ini kemudian masyarakat tentunya akan sangat mewaspadai ya kenaikan ini, dan tentunya masyarakat juga berharap nantinya apabila terjadi kenaikan per tanggal 14 Agustus nanti, ini bisa juga dibarengi dengan kenaikan dari kualitas dari penyedia jasa ojek online seperti kenyamanan, keamanan, dan juga fasilitas yang lebih mendukung begitu ya, Paskalis. Dan juga tentu kenaikan harga ini bisa dirasakan juga oleh para pengemudi ojek daring, naik juga dari biaya yang mereka dapatkan ketika bertransaksi dengan penggunanya. Terima kasih Renata Panggalo melaporkan langsung dari kawasan Palmerah, Jakarta.